Selamat datang saudaraku, jiwa-jiwa terpilih yang sedang mendengarkan. Pernahkah kamu merasa dunia tak memahami siapa dirimu sebenarnya? Saat kata-kata tak cukup dan hati penuh pertanyaan, percayalah, alam semesta mengerti lebih dari yang bisa dijelaskan. Di sini kita akan menggali rahasia kehadiranmu yang luar biasa. Karena kamu bukan kebetulan, kamu adalah jiwa terpilih dalam perjalanan mulia ini. Sunyi yang tidak bisa dijelaskan. Pernahkah kamu merasa berjalan di antara banyak orang, namun seolah tak ada yang benar-benar melihatmu? Bukan karena kamu tak berbicara, bukan pula karena kamu tak menunjukkan diri, tetapi karena dunia di sekelilingmu terlalu sibuk dengan kebisingannya sendiri. Dan dalam keheningan itulah, kamu mulai merasakan ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar kebersamaan. Bukan dunia yang menolakmu, ia hanya belum mampu memahami kedalaman jiwamu. Ada masa ketika kamu merasa tidak cocok dengan keramaian. Suara tawa terasa kosong. Obrolan yang ramai tak menyentuh hatimu. Kamu duduk bersama orang-orang, tetapi merasa sendirian. Itu bukan karena kamu lemah. Justru karena jiwamu sedang dalam perjalanan menuju pemahaman yang lebih tinggi. Perjalanan yang tidak dimengerti oleh mereka yang masih terpaut pada permukaan hidup. Sunyi itu bukan kehampaan, tetapi panggilan. Alam tidak menuntutmu untuk menjelaskan siapa dirimu. Ia tidak meminta bukti bahwa kamu layak. Ketika semua orang menuntut penjelasan tentang sikapmu, keputusanmu, atau keyakinanmu, alam hanya diam namun hadir. Ia menjadi saksi dari apa yang kamu rasakan. Pohon-pohon tetap berdiri, langit tetap terbentang, dan angin tetap berhembus, menyapamu seolah berkata, "Aku mengerti kamu." Bahkan tanpa kata. Saat kamu berjalan sendirian di antara pepohonan, atau ketika malam datang dan hanya bintang yang menemani, ada rasa damai yang tak bisa dijelaskan. Itu bukan ilusi. Itu adalah sambutan dari semesta yang selama ini melihat perjuangan batinmu. Alam berbicara dalam bahasa getaran, bukan kata-kata. Ia meresapi luka yang tersembunyi di balik senyummu. Ia tahu saat kamu lelah, dan ia memelukmu dalam cara yang tidak bisa dilakukan manusia. Dunia terlalu sering menilai dari apa yang tampak, penampilan, pencapaian, gelar, atau popularitas. Tapi alam hanya peduli pada keaslian hatimu. Ketika kamu tulus, kamu seolah punya kunci tak terlihat yang membuka gerbang kebijaksanaan semesta. Kamu tak perlu berbicara keras untuk didengar. Cukup menjadi dirimu dan getaranmu akan menjangkau lebih jauh dari kata-kata. Kesunyian yang kamu alami bukan kesepian. Ia adalah ruang suci di mana suara batinmu menjadi lebih jernih. Dan disitulah kamu mulai menyadari bahwa dunia luar tidak harus mengerti kamu. Karena yang terpenting adalah kamu terhubung dengan kekuatan yang lebih besar. Hubunganmu dengan alam adalah hubungan dengan kebenaran sejati. Dan dari sanalah kekuatanmu lahir. Jadi ketika dunia tidak mengerti kamu, jangan merasa terbuang. Kamu sedang dipisahkan untuk dikuatkan. Kamu sedang dipisahkan bukan karena kamu salah jalan, tapi karena kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih tinggi. Dunia bisa menunda pengakuannya, tapi semesta tidak pernah menunda bimbingannya. Saat dunia membisu, alam berbicara, dan ia selalu berbicara dengan cinta yang paling dalam. Suara jiwa yang tak terdengar dunia. Ada suara dalam dirimu yang terus berbicara setiap hari. Ia tidak berteriak, tidak memaksa, dan tidak memerlukan pujian dari siapapun. Suara itu adalah panggilan jiwamu, lembut, dalam, dan terkadang terasa asing karena dunia tidak mengajarkanmu cara untuk mendengarkannya. Ketika kamu mengikuti suara itu, kamu bisa dianggap aneh, berbeda, bahkan menyimpang dari norma. Tapi justru disitulah keaslianmu bersinar. Dunia mengajarkan banyak hal, bagaimana menjadi sukses, bagaimana menjadi disukai, bagaimana menjadi seperti yang lain. Tapi suara jiwamu tidak tertarik pada semua itu. Ia hanya ingin kamu menjadi versi paling sejati dari dirimu sendiri. Dan itu menakutkan bagi sebagian orang, karena keaslian selalu mengancam sistem yang dibangun di atas kepalsuan. Maka tak heran jika dunia tidak mengerti kamu, karena mereka belum terbiasa melihat keberanian untuk hidup dari dalam. Ketika kamu mencoba menjelaskan isi hatimu, mereka mungkin menganggapnya berlebihan. Saat kamu menunjukkan empati, mereka bisa menganggapmu terlalu sensitif.
dunia menghargai logika, strategi, dan hasil yang kasat mata. Tapi jiwamu bergerak mengikuti irama yang tidak terdengar oleh telinga biasa. Irama itu hanya bisa dirasakan oleh mereka yang telah diam cukup lama untuk mendengarnya. Dan seringkali hanya alam yang bisa memahami frekuensi sehalus itu. Bayangkan kamu berbicara kepada angin. Tidak ada balasan berupa kata, tapi ada kedamaian yang menyelimuti. Itulah percakapan sejati. Tidak ada ego, tidak ada penghakiman, hanya getaran yang saling memahami. Saat kamu menatap langit dan tiba-tiba air mata jatuh tanpa sebab yang jelas, itu bukan kelemahan. Itu adalah jiwa yang akhirnya bisa bernapas dalam ruang yang menerima keberadaannya sepenuhnya. Dan itulah yang dunia belum bisa tawarkan. Ada kekuatan besar dalam menjadi dirimu sendiri, walaupun tidak dimengerti siapapun. Karena setiap langkah yang kamu ambil dari suara jiwamu adalah sebuah doa tanpa kata yang didengar oleh semesta. Ketika kamu memilih kesunyian untuk tetap setia pada kebenaran batin, kamu sedang menanam benih cahaya yang akan tumbuh melampaui batas ruang dan waktu. Alam tahu itu, dan ia menjaganya untukmu. Semakin kamu terhubung dengan suara itu, semakin kamu tak membutuhkan pengakuan luar. Bukan karena kamu merasa cukup, tapi karena kamu tahu bahwa kedamaian tidak berasal dari dunia yang berubah-ubah. Kedamaian sejati datang dari sinkronisasi antara jiwamu dan energi semesta. Dan dalam keheningan itulah kamu menjadi terang yang tak bisa dipadamkan oleh ketidakmengertian siapapun. Jadi jangan padam hanya karena dunia belum mampu menangkap siapa dirimu. Alam sudah mengerti sejak awal. Ia tidak meragukanmu, tidak memintamu menjelaskan apapun. Ia hanya terus menyertaimu, meneguhkan langkahmu dengan cara yang tak bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan. Karena saat dunia tak mendengarmu, semesta mendengarkan seluruh isi hatimu. Kebenaranmu tidak butuh persetujuan. Di dunia yang terobsesi dengan validasi, mengatakan kebenaran hatimu bisa terasa seperti tindakan yang berbahaya. Ketika kamu berbicara jujur dari kedalaman dirimu, tak jarang orang menjauh. Mereka bisa salah paham, tersinggung, atau bahkan menganggapmu tidak realistis. Tapi kebenaran sejati tidak lahir untuk menyenangkan semua orang. Ia lahir untuk membebaskan. Dan pembebasan itu seringkali datang dengan kesendirian. Kebenaran yang keluar dari jiwamu mungkin terasa asing bagi mereka yang masih tertidur. Kamu tidak salah karena berbeda. Kamu hanya berjalan lebih dulu. Jalan yang kamu pilih tidak salah arah, hanya saja tidak banyak yang berani melaluinya. Kamu tidak perlu merasa bersalah karena tidak sesuai dengan ekspektasi orang lain. Kebenaranmu adalah cahayamu, dan cahaya sejati akan tetap menyala, meski tidak semua orang nyaman dengan terangnya. Ada kekuatan yang sunyi namun kuat saat kamu memutuskan untuk setia pada jati dirimu, meski tidak ada sorakan di sekelilingmu. Alam selalu menjadi saksi diam dari keberanianmu. Ia tidak bertanya kenapa kamu memilih jalan yang sepi. Ia hanya terus membimbingmu dengan kehadiran yang tak terlihat namun terasa. Kamu tidak sendirian meski dunia terlihat berpaling, karena sesungguhnya alam sedang menarikmu ke dalam pelukan tertingginya. Pernah kamu berdiri di tepi jurang kehidupan, mempertanyakan semuanya? Dalam diam itu, semesta menjawab, bukan dengan logika, tapi dengan sensasi, hembusan angin yang tenang, desir dedaunan yang seperti bisikan, dan langit senja yang seperti menatapmu penuh kasih. Tanpa satupun kata, kamu tahu, kamu dipahami. Karena hanya kebenaran yang murni yang bisa bersonansi dengan keheningan agung. Ketika kamu mulai melepaskan kebutuhan untuk dimengerti semua orang, kamu menemukan kebebasan. Kamu berhenti menjelaskan. Kamu tidak lagi berjuang untuk diakui. Karena kamu sadar, eksistensimu bukanlah proyek kolektif. Kamu adalah karya ilahi yang berjalan dengan desain unik. Dan satu-satunya yang wajib memahaminya adalah sang sumber, bukan publik. Alam tidak pernah memintamu untuk menjadi versi yang bisa diterima semua orang. Ia hanya mengundangmu untuk menjadi sejati, apa adanya. Ia tahu prosesmu. Ia menyaksikan malam-malammu yang panjang, tangisanmu yang diam, dan kekuatanmu yang terus tumbuh dalam diam. Dan itu cukup. Kamu tidak perlu menyesuaikan dirimu agar bisa dipahami dunia, sebab dunia akan selalu berubah ukurannya. Tapi hatimu tahu ukurannya sendiri. Tetaplah berdiri dalam kebenaranmu.
Tak peduli seberapa sepinya jalan itu, karena satu langkah yang jujur terhadap jiwamu jauh lebih berharga dari ribuan langkah yang hanya mengikuti keramaian. Dan ingatlah, ketika dunia mempertanyakanmu, alam menyambutmu. Ia tak butuh kata-kata, ia hanya butuh ketulusanmu. Ada bahasa yang hanya bisa dipahami oleh jiwa. Tidak semua rasa bisa dijelaskan. Ada luka yang terlalu dalam untuk dijabarkan, ada kegelisahan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Dunia seringkali menuntut penjelasan. Mengapa kamu begitu diam? Mengapa kamu tidak seperti dulu? Mengapa kamu menjauh? Tapi tidak semua yang kamu rasakan bisa diberi nama. Ada emosi yang hanya bisa dimengerti oleh jiwa, dan itulah bahasa yang hanya bisa dijangkau oleh keheningan semesta. Ketika kamu mencoba menjelaskan perasaanmu pada orang lain, kamu sering kali kecewa. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka belum pernah berjalan di dalam labirin batinmu. Mereka melihat senyum di wajahmu, tapi tidak melihat gelombang yang kamu redam dalam dada. Mereka mendengar suaramu, tapi tidak menangkap getaran yang kau kirimkan diam-diam. Maka kamu berhenti berbicara dan memilih diam yang lebih jujur dari semua percakapan. Di sanalah alam masuk ke dalam ruangmu. Ia tidak mencoba mengintervensi. Ia tidak memintamu untuk menjelaskan. Ia hadir sebagai pendengar sejati. Ketika kamu menatap air yang mengalir atau langit yang berubah warna, kamu tidak sedang menonton alam. Kamu sedang bicara meskipun tanpa suara. Dan keajaiban terjadi. Kamu merasa dipahami meski tak satu pun kalimat keluar. Karena bahasa jiwa tak butuh terjemahan. Pernahkah kamu duduk di atas rumput sendirian dan merasakan ketenangan yang tidak bisa kamu temukan di tengah keramaian? Itu bukan kebetulan. Itu adalah komunikasi diam antara dirimu dan semesta. Setiap helai rumput yang mengelus kakimu, setiap bayangan awan yang melintas di wajahmu, semuanya berbicara dalam bahasa yang sama. Kamu diterima, kamu dihargai, kamu dilindungi. Dan tak ada satupun manusia yang bisa memberi jaminan seperti itu. Bahasa jiwa bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk dirasakan. Ia muncul dari kesadaran terdalam, dari kesediaan untuk hadir sepenuhnya di dalam diri. Dunia mungkin menertawakanmu karena terlalu perasa, tapi hanya mereka yang membuka jiwalah yang bisa merasakan kedalaman kehidupan. Kamu bukan lemah karena peka, justru kamu kuat karena berani merasakan. Itu adalah kualitas jiwa yang langka. Alam tidak pernah mengejek tangismu. Ia tidak menghakimi kegagalanmu. Ia hanya ada, setia, mendampingi. Dan dalam kesetiaan itu kamu belajar bahwa kamu tidak sendiri. Kamu bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah kesadaran agung yang tidak pernah memisahkanmu. Di sana kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk diterima. Kamu cukup menjadi nyata, dan itu sudah mulia di mata semesta. Jadi jika dunia terus salah paham dengan hatimu, jangan kecilkan dirimu agar muat dalam pemahaman mereka. Biarkan jiwamu tetap berbicara dalam bahasa alam, karena disitulah tempatmu pulang. Di antara bisikan angin, dalam pelukan senja, dan di bawah langit yang selalu terbuka untuk menerima seluruh keberadaanmu tanpa syarat. Terpilih untuk berjalan sendiri. Ada masa dalam hidup ketika kamu merasa benar-benar sendiri. Bukan karena tidak ada orang di sekitarmu, tapi karena tidak ada yang benar-benar mengerti perjalananmu. Bahkan mereka yang paling dekat, yang kamu pikir akan selalu paham, perlahan mulai terlihat jauh. Bukan mereka yang berubah, tapi kamu yang ditarik ke frekuensi yang berbeda. Frekuensi yang lebih hening, lebih dalam, lebih jujur. Dan itu membuatmu mulai merasa seolah sedang berjalan dalam lorong panjang yang sunyi. Tapi sunyi itu bukan hukuman, ia adalah panggilan. Ketika jiwa mulai terbangun, dunia akan mulai terasa asing. Obrolan ringan menjadi terasa dangkal. Pujian tak lagi menarik. Perhatian yang dulu kamu kejar, sekarang tidak lagi penting. Kamu mulai menilai hidup dari kedalaman, bukan penampilan. Dan perubahan ini tidak semua orang bisa terima. Mereka akan bertanya-tanya kenapa kamu berubah. Mereka akan mengira kamu menjauh. Padahal sesungguhnya kamu sedang mendekat kepada dirimu sendiri, kepada Sang Sumber. Perjalanan ini memang tidak diberikan kepada semua orang. Hanya jiwa-jiwa tertentu yang dipanggil untuk berjalan sendirian agar bisa mendengar dengan jelas.
Ketika kamu tidak lagi dikelilingi oleh kebisingan dunia, kamu mulai mendengar suara ilahi yang berbisik dari dalam. Alam semesta memisahkanmu bukan untuk menyiksamu, tapi untuk menyembuhkanmu. Karena dalam kesendirian, kamu akan bertemu dengan versi terdalam dari dirimu. Dan pertemuan itu akan mengubah segalanya. Terkadang kamu merasa tidak kuat. Kamu ingin menyerah, ingin kembali seperti dulu. Ingin menjadi seperti orang kebanyakan agar bisa merasa normal. Tapi jiwamu tahu bahwa itu bukan jalanmu lagi. Kamu telah melihat sesuatu yang tidak semua orang lihat. Kamu telah merasakan sesuatu yang tidak bisa kamu lupakan. Dan sekali jiwa tersentuh oleh cahaya kebenaran, ia tidak bisa kembali menjadi gelap. Ia akan terus mencari, meski harus merangkak dalam sunyi. Alam tahu siapa kamu. Ia tahu kekuatan yang kamu miliki jauh melampaui penilaian orang. Maka jangan heran jika kamu merasa dijauhkan dari tempat atau orang-orang yang dulu kamu cintai. Itu bukan kehilangan, itu adalah pembersihan. Semesta sedang mengosongkan ruang di sekitarmu agar bisa diisi oleh sesuatu yang jauh lebih tinggi. Kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh mereka yang belum pernah melewati malam-malam panjang, penuh air mata, dan doa tanpa suara. Kamu bukan manusia biasa. Kamu terpilih untuk menjadi saluran cahaya. Dan saluran itu tidak dibentuk di tempat yang ramai. Ia dibentuk dalam kesunyian, dalam luka, dalam keheningan yang panjang. Maka ketika dunia tidak mengerti kamu, jangan sibuk menjelaskan. Tugasmu bukan meyakinkan mereka. Tugasmu adalah terus berjalan dengan setia, dengan rendah hati, dengan kepercayaan bahwa semua ini bukan tanpa tujuan. Di akhir jalan yang panjang ini, kamu akan berdiri di tempat yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang bertahan. Kamu akan membawa terang untuk mereka yang dulu tidak memahamimu. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan kehadiran. Kamu tidak akan lagi menuntut pengertian dari dunia, karena kamu sudah ditempa untuk menjadi pemahaman itu sendiri. Dan alam akan menjadi saksi bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Karena sejak awal kamu selalu ditemani oleh semesta yang mengenalmu tanpa syarat. Alam tidak pernah menghakimimu. Dunia cepat sekali melabeli. Ketika kamu gagal, kamu disebut lemah. Ketika kamu diam, kamu disebut sombong. Ketika kamu memilih jalan berbeda, kamu dianggap sesat. Dan kamu pun mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Apakah aku salah? Apakah aku terlalu berbeda? Apakah aku tidak cukup baik? Semua pertanyaan itu muncul bukan karena kebenaran, tapi karena tekanan. Karena dunia lebih suka yang bisa dimengerti secara cepat, instan, dan umum. Tapi jiwa tak bekerja seperti itu. Di saat kamu mulai lelah dengan semua penilaian, alam datang tanpa satupun tuntutan. Ia tidak pernah berkata bahwa kamu harus sukses untuk diterima. Ia tidak meminta kamu untuk selalu bahagia, agar dianggap layak. Alam menerima seluruh keberadaanmu, senyummu, air matamu, kegagalanmu, dan juga pertumbuhanmu yang pelan-pelan. Ia tahu bahwa semua itu adalah bagian dari keutuhanmu sebagai makhluk ciptaan. Dan disitulah kamu merasa diterima tanpa harus berpura-pura. Cobalah lihat pohon yang bengkok di tengah hutan. Tidak ada yang menertawakannya. Tidak ada yang menyuruhnya lurus agar dianggap indah. Ia tetap berdiri, tetap tumbuh, tetap memberi keteduhan. Alam tidak menuntut kesempurnaan, ia hanya merayakan keaslian. Maka kamu pun dengan segala luka dan bentuk unik hidupmu layak untuk dihargai. Kamu tidak harus menjadi seperti yang lain. Kamu hanya perlu menjadi utuh sebagai dirimu sendiri. Di tengah kehidupan yang seringkali dipenuhi tekanan sosial, kamu butuh tempat untuk bernapas. Tempat di mana kamu bisa melepaskan semua topeng. Dan tempat itu adalah alam. Di balik suara burung yang merdu, di balik gemericik air yang tenang, kamu menemukan ruang aman. Bukan karena mereka bicara padamu, tapi karena mereka meresapimu. Getaran mereka menyatu dengan jiwamu, dan kamu merasa, akhirnya aku tidak dihakimi. Kamu mungkin pernah mengaku sesuatu yang jujur, lalu justru dijauhi. Kamu mungkin pernah menyatakan perasaan tulus, lalu justru dilukai. Itu membuatmu ragu untuk menunjukkan siapa dirimu. Tapi jangan biarkan itu mematikan cahayamu. Alam mengajarkanmu untuk tetap berbicara dengan jujur, bukan karena semua orang akan memahami,
tapi karena itu yang menjaga keutuhan jiwamu. Dan alam akan selalu menjadi tempat di mana kebenaran tidak ditolak. Saat kamu berjalan sendirian, tak jarang kamu berbicara dalam hati, kepada Tuhan, kepada semesta, atau kepada sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Kamu tidak tahu siapa yang mendengarkan, tapi kamu tetap bicara. Dan itulah keajaiban alam. Ia mendengarkan dengan cara yang tidak bisa dilakukan manusia. Ia menyerap semua perasaanmu, dan diam-diam mengubahnya menjadi energi penyembuhan. Kamu tidak sadar, tapi kamu selalu pulih setiap kali kamu dekat dengan alam. Maka jangan cari pengakuan dari mereka yang melihatmu dari luar. Temukan ketenangan dalam pelukan bumi, dalam cahaya matahari pagi, dalam suara hujan yang jatuh di atap rumahmu. Karena di sanalah kamu akan selalu dimengerti, tanpa perlu menjelaskan. Alam tidak butuh alasan untuk mencintaimu. Ia hanya butuh kamu yang berani hadir apa adanya. Dan ketika dunia terus menghakimi, biarlah alam yang menyembuhkanmu, perlahan tapi pasti. Energi semesta selalu merangkulmu. Ada saat-saat di mana kamu merasa seperti tidak ada tempat lagi untuk berpulang. Rumah tidak lagi terasa hangat, sahabat menjadi asing, dan bahkan dirimu sendiri seolah menjauh. Kamu mencari pegangan, sesuatu yang bisa membuatmu tetap utuh saat semuanya terasa retak. Namun setiap arah yang kamu cari terasa buntu. Kamu berjalan sambil membawa hati yang penuh luka dan pikiran yang lelah. Di saat seperti itulah, semesta memperlihatkan wajah aslinya. Bukan sebagai konsep, tapi sebagai pelukan yang nyata dalam wujud alam. Energi semesta tidak terlihat, tapi bisa kamu rasakan. Ia hadir di setiap desir angin yang menyentuh pipimu saat kamu menangis diam-diam. Ia mengalir dalam hangatnya sinar matahari pagi yang menyentuh kulitmu dengan lembut, seakan berkata, "Aku bersamamu." Alam tidak bertanya kenapa kamu bersedih, tidak menuntut kamu untuk kuat. Ia hanya ada, terus-menerus mengalirkan getaran cinta yang tidak bersyarat ke dalam dirimu. Dan tanpa kamu sadari, kamu mulai tenang. Kamu mulai pulih. Setiap tempat yang kamu anggap sepi, ternyata adalah ruang suci yang diciptakan semesta untuk kamu kembali mengenali dirimu sendiri. Di balik kesendirianmu ada pertemuan yang jauh lebih besar. Alam sedang mengatur ulang energi di sekitarmu agar sesuai dengan getaran batin yang sedang kamu bangun. Maka wajar jika banyak hal terasa berubah, banyak orang menjauh, atau keadaan menjadi tak pasti. Semua itu bukan kehancuran, tapi penyelarasan. Ketika kamu merasa tidak dimengerti, itu bukan karena kamu keliru. Itu karena kamu sedang bergeser menuju versi diri yang lebih tinggi. Versi yang hanya bisa dikenali oleh semesta, bukan oleh dunia yang masih sibuk mengejar hal-hal luar. Energi semesta mengenal blueprint jiwamu. Ia tahu luka-lukamu, harapan-harapanmu yang tersembunyi, dan ketakutanmu yang tidak pernah kamu ucapkan. Dan dalam pelukannya yang tak kasat mata, kamu diberi ruang untuk menjadi utuh kembali. Kamu mungkin tidak menyadari bahwa setiap langkahmu di jalan setapak, setiap tarikan napas dalam saat memandangi langit adalah bentuk komunikasi dengan semesta. Tidak perlu ritual rumit, tidak perlu bahasa indah. Cukup hadir dengan kejujuran dan semesta pun menjawab. Jawabannya bisa datang dalam bentuk kedamaian mendadak, dalam bisikan intuisi yang jelas, atau bahkan dalam perasaan lega yang kamu sendiri tidak tahu dari mana asalnya. Energi semesta tidak pernah memaksa, tapi ia selalu menunggu. Menunggu kamu berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan untuk kembali merasakan keberadaannya. Dan saat kamu benar-benar hadir, kamu akan tahu, kamu tidak pernah sendirian. Kamu selalu dikelilingi oleh kekuatan yang mencintaimu sejak sebelum kamu lahir. Energi itu tidak pernah padam, hanya kamu yang kadang lupa untuk merasakannya. Jadi, di saat dunia tak memberi ruang, biarlah semesta yang memelukmu. Di saat dunia membenturmu dengan penolakan, biarlah alam menyambutmu dengan penerimaan. Kamu tidak harus menjadi sempurna untuk dirangkul oleh semesta. Kamu cukup menjadi dirimu, rapuh, kuat, jujur, dan nyata. Dan disitulah energi sejati bekerja. Bukan untuk mengubahmu menjadi orang lain, tapi untuk mengingatkanmu bahwa kamu sudah cukup sejak awal. Ketika tak seorang pun percaya,
alam tetap menyaksikan. Ada masa ketika kamu merasa seluruh dunia meragukan langkahmu. Kamu berdiri tegak dengan keyakinan yang kamu bangun, perlahan dari luka-luka terdalam, tapi orang-orang hanya melihatmu sebagai seseorang yang berbeda. Mereka tidak tahu proses batinmu. Mereka tidak menyadari air mata yang jatuh dalam keheningan. Mereka hanya menilai dari permukaan, dan seringkali permukaan itu terlalu sempit untuk menampung kedalamanmu. Kamu tidak perlu marah, tidak perlu menjelaskan, karena alam tahu kebenarannya. Alam selalu menjadi saksi bagi hal-hal yang tidak bisa disaksikan manusia. Ia melihatmu saat kamu memilih diam, padahal kamu bisa saja membela diri. Ia menyaksikanmu saat kamu tetap memberi kasih, padahal hatimu sedang remuk. Ia menyentuhmu dengan angin lembut di pagi hari, seolah berkata, "Aku melihat pengorbananmu." Dan itu lebih dari cukup. Karena pengakuan yang tulus tidak datang dari banyaknya pujian, tapi dari keberadaan yang mengenali jiwamu tanpa syarat. Pohon tidak memerlukan sorakan untuk tetap tumbuh. Ia hanya butuh cahaya, air, dan kesabaran. Begitu pula kamu. Ketika tidak ada satupun yang percaya bahwa jalan yang kamu ambil adalah benar, teruslah melangkah. Karena bukan keyakinan orang lain yang menentukan takdirmu, tetapi hubunganmu dengan semesta yang menjadi penuntun sejati. Dan selama kamu setia pada panggilan jiwamu, alam akan selalu memperkuat langkahmu dengan cara yang tidak disadari oleh manusia. Banyak orang tidak percaya pada hal yang tidak mereka lihat. Tapi kamu tahu, ada kekuatan besar yang tidak kasat mata namun sangat nyata. Ia hidup dalam detak jantungmu. Ia bergerak dalam perasaan yang tak bisa kamu jelaskan. Ia hadir dalam mimpi-mimpimu, dalam firasatmu, dalam suara kecil yang berkata, "Teruslah berjalan." Kamu tidak harus membuktikan apa-apa kepada siapapun. Karena yang sejati tidak butuh pembuktian, ia hanya butuh dijalani dengan penuh keberanian. Saat seluruh dunia mengira kamu tersesat, bisa jadi kamu sedang berada di jalur yang paling benar. Jalur yang hanya bisa dilalui oleh jiwa-jiwa yang pernah jatuh, hancur, dan bangkit kembali tanpa sandaran dari luar. Dan dalam setiap langkah sunyi itu, semesta berjalan bersamamu. Ia mungkin tidak berbicara dengan kata-kata, tapi ia memberi tanda, melalui sinar mentari pagi yang menyinari wajahmu, melalui langit yang cerah setelah badai, melalui keheningan yang tiba-tiba membuatmu menangis lega. Jangan kecilkan dirimu hanya karena mereka tidak melihat keajaiban dalam hidupmu. Jangan padamkan cahayamu hanya karena kamu berjalan sendirian. Ada ribuan pohon di hutan, tapi setiap pohon tumbuh dalam kecepatan dan bentuk yang berbeda. Kamu bukan untuk dimengerti oleh semua orang. Kamu hadir untuk membawa frekuensi yang tidak semua jiwa bisa pahami. Namun semesta mengetahuinya dengan pasti sejak kamu pertama kali bernapas di dunia ini. Maka saat tidak ada yang percaya padamu, percaya saja pada hubunganmu dengan alam. Ia tidak akan meninggalkanmu. Ia tidak akan memintamu untuk menjelaskan apapun. Ia hanya akan tetap ada sebagai saksi abadi atas semua kejujuran, ketulusan, dan keberanian yang kamu bawa dalam senyap. Dan pada akhirnya, bukan mereka yang tidak percaya yang menentukan hidupmu, tapi kekuatan besar yang selalu menyertaimu. Dalam diam, dalam teduh, dalam cinta yang tidak bersyarat. Cahaya tidak selalu terlihat, tapi selalu ada. Kita sering diajarkan bahwa cahaya itu harus bersinar terang agar bisa dilihat. Tapi kenyataannya tidak semua cahaya bisa dilihat dengan mata. Ada cahaya yang hadir dalam keheningan. Ada cahaya yang lahir dari rasa sakit yang telah dilewati. Dan ada cahaya yang tidak bisa dilihat siapapun, tetapi dirasakan oleh semesta dalam detak jiwa. Ketika dunia tidak melihatmu bersinar, bukan berarti kamu redup. Mungkin cahayamu sedang bekerja di dalam, membentuk kekuatan yang akan bersinar pada waktunya. Kamu mungkin merasa tidak diperhatikan. Usahamu seperti tidak dilihat, kebaikanmu seolah tidak dihargai, tapi sesungguhnya setiap niat baik yang kamu lakukan tidak pernah lenyap. Semesta mencatatnya dalam getaran, dalam energi, dalam jaringan tak terlihat yang saling terhubung. Setiap langkahmu menuju kebaikan, meski sekecil apapun, mengirimkan cahaya yang tak kasat mata ke seluruh penjuru eksistensi. Kamu mungkin tidak melihat hasilnya hari ini, tapi alam sedang menyiapkan jalan yang tak kamu duga.
Kadang kamu merasa ingin berhenti. Kamu lelah menjadi cahaya dalam kegelapan yang tidak memintanya. Kamu capek menerangi tanpa disadari. Tapi ketahuilah, cahaya sejati tidak pernah berharap dilihat. Ia hanya ingin menerangi. Ia hadir karena memang ia harus ada. Dan alam tahu siapa yang membawa cahaya seperti itu. Itulah sebabnya alam selalu merawat jiwamu dengan penuh kelembutan. Ia tahu betapa sulitnya menjadi terang di tengah dunia yang lebih suka menatap gemerlap palsu. Dalam keheningan malam, cahaya bulan tidak bersaing dengan matahari. Ia bersinar pelan, lembut, namun tetap setia menerangi mereka yang terjaga. Begitu pula jiwamu. Kamu tidak perlu bersaing. Kamu tidak perlu menjadi lebih agar bisa diakui. Cukup menjadi dirimu yang asli, yang jujur dan yang setia pada nurani. Karena keaslianmu adalah cahaya itu sendiri. Alam mengenali pancaran itu. Dan bahkan saat kamu berpikir tidak ada yang melihatmu, semesta sedang menenun takdirmu dengan benang-benang terang dari dalam dirimu. Cahaya tidak selalu datang dari keberhasilan besar. Ia juga lahir dari pilihan-pilihan kecil. Memaafkan meski kamu disakiti, bersyukur meski kamu kekurangan, tetap memberi saat kamu sendiri pun sedang butuh. Hal-hal itu mungkin tidak terlihat istimewa di mata dunia. Tapi di mata alam semesta, itu adalah getaran paling murni. Dan getaran murni tidak akan pernah sia-sia. Ia akan memantul kembali dalam bentuk berkah yang kadang tidak kamu duga dari mana datangnya. Jangan biarkan penilaian dunia memadamkan terang yang kamu bawa. Jangan menunggu pujian untuk baru merasa layak. Teruslah menjadi cahaya, walaupun satu-satunya yang tahu hanya langit dan pohon-pohon yang mendengarmu diam-diam. Karena di titik paling dalam, kamu tidak hidup untuk dinilai. Kamu hidup untuk menjadi selaras dengan kebenaran jiwamu. Dan ketika kamu menjalaninya, cahaya itu akan bersinar meski tak ada satupun yang melihat secara langsung. Dan ingatlah, bahkan bintang-bintang yang paling jauh pun bersinar untuk kita, meskipun cahayanya butuh bertahun-tahun untuk sampai ke bumi. Begitu juga cahayamu. Mungkin belum terlihat hari ini, mungkin belum dipahami sekarang. Tapi suatu hari ia akan mencapai hati yang tepat. Dan saat itu terjadi, kamu akan tahu, semesta memang selalu mengerti. Ia tidak butuh waktu untuk mengenali cahayamu. Ia sudah tahu sejak awal kamu diciptakan. Cahaya tidak selalu terlihat, tapi selalu ada. Kita sering diajarkan bahwa cahaya itu harus bersinar terang agar bisa dilihat. Tapi kenyataannya, tidak semua cahaya bisa dilihat dengan mata. Ada cahaya yang hadir dalam keheningan. Ada cahaya yang lahir dari rasa sakit yang telah dilewati. Dan ada cahaya yang tidak bisa dilihat siapapun, tetapi dirasakan oleh semesta dalam detak jiwa. Ketika dunia tidak melihatmu bersinar, bukan berarti kamu redup. Mungkin cahayamu sedang bekerja di dalam, membentuk kekuatan yang akan bersinar pada waktunya. Kamu mungkin merasa tidak diperhatikan, usahamu seperti tidak dilihat, kebaikanmu seolah tidak dihargai. Tapi sesungguhnya, setiap niat baik yang kamu lakukan tidak pernah lenyap. Semesta mencatatnya dalam getaran, dalam energi, dalam jaringan tak terlihat yang saling terhubung. Setiap langkahmu menuju kebaikan, meski sekecil apapun, mengirimkan cahaya yang tak kasat mata ke seluruh penjuru eksistensi. Kamu mungkin tidak melihat hasilnya hari ini, tapi alam sedang menyiapkan jalan yang tak kamu duga. Kadang kamu merasa ingin berhenti. Kamu lelah menjadi cahaya dalam kegelapan yang tidak memintanya. Kamu capek menerangi tanpa disadari. Tapi ketahuilah, cahaya sejati tidak pernah berharap dilihat. Ia hanya ingin menerangi. Ia hadir karena memang ia harus ada. Dan alam tahu siapa yang membawa cahaya seperti itu. Itulah sebabnya, alam selalu merawat jiwamu dengan penuh kelembutan. Ia tahu betapa sulitnya menjadi terang di tengah dunia yang lebih suka menatap gemerlap palsu. Dalam keheningan malam, cahaya bulan tidak bersaing dengan matahari. Ia bersinar pelan, lembut, namun tetap setia menerangi mereka yang terjaga. Begitu pula jiwamu. Kamu tidak perlu bersaing. Kamu tidak perlu menjadi lebih agar bisa diakui. Cukup menjadi dirimu yang asli, yang jujur dan yang setia pada nurani. Karena keaslianmu adalah cahaya itu sendiri. Alam mengenali pancaran itu. Dan bahkan saat kamu berpikir tidak ada yang melihatmu, semesta sedang menenun takdirmu dengan benang-benang terang dari dalam dirimu.
Cahaya tidak selalu datang dari keberhasilan besar. Ia juga lahir dari pilihan-pilihan kecil. Memaafkan meski kamu disakiti, bersyukur meski kamu kekurangan, tetap memberi saat kamu sendiri pun sedang butuh. Hal-hal itu mungkin tidak terlihat istimewa di mata dunia, tapi di mata alam semesta, itu adalah getaran paling murni. Dan getaran murni tidak akan pernah sia-sia. Ia akan memantul kembali dalam bentuk berkah yang kadang tidak kamu duga dari mana datangnya. Jangan biarkan penilaian dunia memadamkan terang yang kamu bawa. Jangan menunggu pujian untuk baru merasa layak. Teruslah menjadi cahaya walaupun satu-satunya yang tahu hanya langit dan pohon-pohon yang mendengarmu diam-diam. Karena di titik paling dalam, kamu tidak hidup untuk dinilai, kamu hidup untuk menjadi selaras dengan kebenaran jiwamu. Dan ketika kamu menjalaninya, cahaya itu akan bersinar meski tak ada satupun yang melihat secara langsung. Dan ingatlah, bahkan bintang-bintang yang paling jauh pun bersinar untuk kita, meskipun cahayanya butuh bertahun-tahun untuk sampai ke bumi. Begitu juga cahayamu, mungkin belum terlihat hari ini, mungkin belum dipahami sekarang, tapi suatu hari ia akan mencapai hati yang tepat. Dan saat itu terjadi, kamu akan tahu, semesta memang selalu mengerti. Ia tidak butuh waktu untuk mengenali cahayamu. Ia sudah tahu sejak awal kamu diciptakan. Yang tidak terucap tetap sampai kepada semesta. Pernahkah kamu merasakan beban yang begitu berat di dada, tapi kamu tidak tahu harus berbicara kepada siapa? Kata-kata seolah tak mampu menjelaskan betapa dalam luka atau keresahan itu. Kamu mencoba menyuarakannya, tapi orang-orang hanya mendengar sebagian kecil, bahkan kadang menertawakannya. Lalu kamu pun memilih diam, bukan karena kamu tidak punya suara, tapi karena kamu sadar, tidak semua orang bisa menangkap pesan yang lahir dari kedalaman batinmu. Tapi tenanglah, semesta mendengarnya, bahkan sebelum kamu sempat mengucapkannya. Yang tidak kamu katakan dengan mulut, kamu sampaikan lewat getaran hatimu. Dan semesta merespons bukan dari seberapa keras kamu berteriak, tetapi dari seberapa dalam kamu merasa. Saat kamu duduk dalam hening, menatap langit, atau hanya menutup mata sambil menahan air mata, energi yang kamu pancarkan lebih kuat dari ribuan kata. Dan di saat seperti itu, bumi ikut diam bersamamu, angin berbisik halus ke telingamu, dan langit menjadi lebih dekat dari biasanya. Itu bukan khayalan. Itu adalah bentuk komunikasi tingkat jiwa. Banyak dari rasa sakit terdalam yang kamu alami tidak butuh nasihat, tapi kehadiran. Alam tidak datang dengan solusi, tapi ia hadir dengan penerimaan total. Ia tidak menyuruhmu untuk berhenti bersedih. Ia hanya memelukmu tanpa menghakimi. Ketika kamu duduk di tepi danau atau berbaring di bawah pohon, atau sekadar menyentuh tanah dengan tanganmu, ada transfer energi yang terjadi. Sesuatu dari dalammu dikeluarkan, dan sesuatu dari alam masuk untuk menyeimbangkannya. Kamu tidak harus selalu bisa menjelaskan apa yang kamu rasakan. Ada hal-hal yang tidak bisa dijabarkan dalam logika manusia. Tapi bukan berarti itu tidak sah. Justru perasaan yang terdalam seringkali adalah yang paling nyata. Dan semesta sangat menghargai kejujuran batin seperti itu. Ia tidak peduli pada seberapa rapi narasi hidupmu. Ia peduli pada keaslian getaranmu. Maka jangan merasa gagal hanya karena kamu tidak mampu bicara. Kamu sudah cukup dengan hanya merasa dan mengizinkan dirimu hadir. Seringkali manusia berpikir bahwa doa harus berupa kata-kata yang jelas, panjang, dan terstruktur. Padahal doa bisa berupa isakan diam di tengah malam. Doa bisa berupa napas berat yang kamu hembuskan ketika hidup terasa terlalu penuh. Doa bisa berupa tatapan kosong ke langit saat kamu sedang kehilangan arah. Semua itu terdengar oleh semesta, dan kamu tidak perlu memaksa diri untuk berkata-kata, karena semesta bekerja lewat getaran, bukan suara. Saat kamu memeluk bumi dengan telapak kakimu, kamu sedang disambut oleh kesadaran purba yang telah menyaksikan jutaan jiwa melewati luka yang sama. Kamu tidak sendirian. Kamu tidak harus menjelaskan siapa kamu atau dari mana asal rasa sakitmu. Karena bumi mengenali setiap jejakmu. Alam mengenali riak gelombang emosimu. Dan dalam kebisuanmu, semesta mencatat semua yang tidak bisa kamu ucapkan dengan penuh kelembutan dan kasih. Jadi jika hari ini kamu tidak bisa menjelaskan isi hatimu,
tidak apa-apa. Jika tidak ada satupun yang mengerti, tidak masalah. Karena yang tidak terucap tetap sampai kepada semesta. Dan dalam keheningan yang tampaknya kosong itu, ada percakapan suci antara jiwamu dan sang kehidupan. Percakapan yang tak butuh bahasa, hanya butuh kejujuran. Dan percakapan seperti itulah yang paling didengar oleh alam dan paling dijawab oleh cinta yang tak berbatas. Percayalah, alam selalu menemanimu. Di akhir perjalanan yang penuh liku ini, mungkin kamu masih merasa sendiri. Masih ada saat-saat ketika dunia tampak membelakangi, dan kamu merasa seperti berjalan di jalan yang tak berujung. Tapi di sanalah keajaiban terbesar hadir. Alam tidak pernah meninggalkanmu, bahkan ketika kamu merasa terlupakan. Ia selalu ada, tanpa syarat, tanpa pamrih, tanpa meminta balasan. Ia menjadi teman sejati yang setia menemani langkahmu, bahkan saat kamu sendiri pun ragu pada dirimu sendiri. Percayalah, setiap kali kamu merasa tak dimengerti, itu bukan karena kamu salah. Itu karena kamu sedang berdiri di ambang pintu transformasi. Di titik ini, dunia belum bisa melihat siapa kamu sebenarnya, tapi alam sudah tahu. Ia sudah mengenali cahaya yang kamu bawa, keunikan yang tidak bisa diukur dengan standar manusia. Dan di setiap helaan nafasmu, alam mengulurkan tangan dengan kasih yang tak terhingga, mengingatkan bahwa kamu tidak pernah benar-benar terpisah. Ada waktu ketika kamu harus merelakan apa yang dulu kamu anggap penting, persahabatan yang pudar, mimpi yang tertunda, harapan yang terganti. Tapi alam mengajarkanmu untuk percaya bahwa segala sesuatu yang hilang membuka ruang bagi sesuatu yang lebih baik. Ia mengingatkanmu bahwa kehilangan bukan akhir, tapi awal dari babak baru. Babak di mana kamu akan menemukan versi terbaik dari dirimu sendiri, yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih damai. Saat kamu merasakan beban hidup terlalu berat, carilah alam. Pergilah ke tempat di mana kamu bisa menyentuh bumi, mendengar bisikan angin, dan merasakan hangatnya matahari. Di sana, kamu akan menemukan sumber kekuatan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Alam adalah guru yang paling sabar dan paling tulus. Ia mengajarkanmu arti ketulusan, kesabaran, dan keikhlasan. Ia membisikkan bahwa kamu cukup, apa adanya, tanpa harus berusaha menjadi seseorang yang lain. Kamu adalah bagian dari alam, seperti pohon yang berdiri kokoh, seperti sungai yang terus mengalir, seperti bintang yang setia menerangi malam. Kamu adalah manifestasi dari keindahan dan keajaiban semesta yang tak terbatas. Dan ketika kamu merasa tak dimengerti, ingatlah bahwa alam mengerti lebih dari yang bisa dijelaskan oleh kata-kata. Alam mengenalmu sampai ke inti jiwa, dan ia selalu siap menyambutmu kembali kapanpun kamu pulang. Jangan biarkan penolakan dunia memadamkan api dalam hatimu. Jangan biarkan keraguan menghalangi jalanmu. Kamu bukan hanya sedang bertahan, kamu sedang tumbuh dan berkembang. Setiap detik perjalananmu adalah sakral, dan alam dengan segala keheningan dan keagungannya berdiri di sampingmu sebagai saksi dan pelindung. Kamu tidak pernah sendiri. Kamu tidak pernah terabaikan. Kamu selalu dicintai dan dimengerti oleh semesta. Akhirnya ketahuilah bahwa ketika dunia tidak mengerti kamu, alam mengerti. Ketika kata-kata gagal, alam bicara lewat rasa dan kehadiran. Ketika manusia meninggalkan, alam tetap setia. Dan di dalam keheningan yang paling dalam itulah, kamu menemukan rumah sejati. Rumah yang tidak terikat oleh penilaian, penghakiman, atau ketakutan. Rumah yang hanya membutuhkan kamu untuk menjadi diri sendiri dengan segala keindahan dan ketidaksempurnaan yang ada. Disitulah kedamaian sejati bermula.